Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Hujan deras yang mengguyur kawasan perbukitan Kapur selama lebih dari 3 jam menyebabkan 4 desa di Kabupaten Tuban diterjang banjir bandang, sehingga warga panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Temayang bos, awas, darah kerek lu. Hujan deras yang mengguyur kawasan perbukitan Kapur selama lebih dari 3 jam menyebabkan 4 desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban diterjang banjir bandang Sabtu petang. 4 desa itu adalah Desa Padasan, Temayang, Margomulyo, dan Desa Jarorejo. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengenangi jalan antar kecamatan. Banjir terparah terjadi di Desa Temayang. Air deras datang bersama material lumpur, bahkan jalan raya berubah menjadi sungai, sehingga membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang aman. Dari belakang sana, dari arah selatan sana. Itu dari mana Pak airnya itu? Kira-kira dari Desa Temayang. Temayang ya, Ya. sampai ke sini. Iya. Seberapa ketinggian tadi Pak? Sekitar 50 lah, ya 50. di atas mata kaki lah. Ini yang terendam apa saja di rumah? Untungnya nggak ada, Pak. Sudah Tertanggulangi. dinaikkan ke semuanya. Iya. Masalahnya kan biasanya masuknya dari belakang disumpat. Sudah. Jadi sini juga tadi di bawah pintu dikasih kain nggak bisa masuk. Pada Minggu malam, meski banjir mulai surut namun meninggalkan sisa material lumpur yang menutup akses jalan desa dan jalan kecamatan. Sehingga warga dan petugas BPBD Tuban harus bergotong royong menyingkirkan sisa material lumpur tersebut. Ada arus air deras yang terjadi karena hujan lebat di 2 kecamatan, Kecamatan Kerek dan Kecamatan Lorong, yang mengakibatkan saluran airnya tidak bisa menampung air hujan. Yang terdampak sementara ini ada 4 desa, Padasan, Temayang, Jarorejo, Margomulyo. Belum diketahui pasti jumlah rumah warga yang terdampak banjir dan kerugian yang ditimbulkan karena masih didata oleh petugas BPBD. Sapari Wijaya melaporkan dari Tuban. Pasca dilanda banjir, saudara, ratusan kepala keluarga di Jember mengalami krisis air bersih. Sementara itu ratusan hektar lahan pertanian juga rusak sehingga sebagian petani terpaksa memanen tanamannya lebih awal. Banjir yang melanda permukiman di 3 desa yakni di Desa Wonoasri, Curah Nongko, dan Andong Rejo, Kecamatan Tempurejo, Jember mulai surut. Namun banjir masih mengenangi jalan desa di sejumlah titik sehingga menghambat aktivitas warga. Banjir juga berdampak warga kesulitan air bersih karena air sumur kotor terendam banjir. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari mereka mengandalkan bantuan air bersih dari relawan. Kalau sekitar sumur sini ya ada 60, 70 kalau di luar. Terus kira-kira kondisi sumur warga yang lain seperti apa, Pak? Sama putih, sama. Kena air banjir itu ya? Harus dapat air banjir. Jadi tidak bisa diminum ini, Pak ya? Iya, sementara ini kan sudah dapat bantuan itu. Banjir juga mengenangi ratusan hektar lahan pertanian di 3 desa. Akibatnya tanaman pertanian rusak karena terendam banjir. Harapan mendapat untung justru menelan kerugian puluhan juta rupiah. Menghindari kerugian yang lebih banyak, petani terpaksa memanen lebih awal. Kalau cabai itulah yang agak gede kerugiannya. Itu kan tinggal panen tadi ya. Itu luasan berapa, Pak? Itu 3/4. 3/4 hektar. Iya. Cabai jenis apa itu, Pak? Rawit? Itu rawit. Iya. Kira-kira berapa, Pak, kalau kerugiannya Bapak sendiri untuk cabai itu, Pak? Kalau cabai mungkin bisa ke 15 juta. 20 dia. 20 juta. Meski banjir mulai surut, warga tetap waspada banjir susulan. Pasalnya intensitas hujan di kawasan hulu Sungai Curah Nongko yang meluap masih tinggi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, jalan antar desa di Kecamatan Tempurejo, Jember ambles dan rusak parah. Bahkan muncul lubang di beberapa titik. Hal ini diduga karena digerus banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi. Jalannya guys, hancur lebur guys.
Jalan penghubung antar desa di wilayah desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember, rusak parah dan ambles. Jalan yang ambles merupakan jalur utama menuju lokasi wisata pantai Bande Alit yang belum lama selesai diaspal. Selain aspal yang terangkat dan mengelupas, juga muncul lubang memanjang dengan kedalaman sampai 20 cm sehingga sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Beberapa motor yang melintas juga terpaksa harus dipandu oleh warga agar tidak terperosok ke dalam lubang jalan. Mau kemana ini, Bu? Mau ke Curanoko. Jalan kaki. Iya, jalannya kayak gini. Ini bareng siapa, Bu? Sama suami. Motor, ya naik motor. Motornya kemana? Di Udah atas. jalan. Emang nggak bisa ini diboncengi gitu? Takut jatuh. Amblesnya jalan diduga akibat lapisan bawah aspal tergerus banjir, menyusul tingginya intensitas hujan di wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Kemarin akibat hujan deras, sangat deras, sehingga luapan air yang dari pinggir ini bisa masuk ke bawah lapisan aspal, sehingga lapisan aspal yang baru saja diperbaiki ini atau di aspal ini ambles ke bawah sampai kurang lebih 300 meter dari titik atas ini. Kini warga dan pengguna jalan diimbau berhati-hati jika melewati jalan ini hingga upaya perbaikan dilakukan oleh pihak terkait. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, longsor terjadi di kawasan lereng Gunung Gede di Ponorogo usai wilayah tersebut diterjang hujan deras. Akibatnya warga penghuni belasan rumah terpaksa harus mengungsi karena rumah mereka terancam ambruk akibat tanah longsor. Warga penghuni belasan rumah di kawasan lereng Gunung Gede di Ponorogo terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal ini menyusul terjadinya longsor di kawasan tersebut pada Sabtu sore. Karena wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak siang hingga sore. Akibatnya ada 11 rumah milik warga yang terancam ambruk akibat rapuhnya tanah. Seperti air ombak. Bergelombang terus dari atas tuh ke bawah sampai ke jurang sana kemarin sore. Suaranya kencang? Ya lumayan kencang. Seperti hujan deras itu. Gasak. Itu mas sebelumnya hujan deras atau gimana mas? Siangnya itu. Yang sekitar jam 11 sampai sore. Hujan terus. Terus itu mulai longsor sekitar jam berapa mas? Jam 4 ya. Jam 4. Selain itu, akibat longsor juga merusak jalan penghubung antar desa Banaran dengan desa Wagir Kidul di Kecamatan Pulung, Ponorogo. Menurut petugas BPBD Ponorogo, tahun 2021 lalu, lokasi tersebut sudah terjadi retakan tanah sehingga rawan longsor. Untuk longsor sendiri, ini seperti apa Pak? Untuk longsor sendiri, untuk lebarnya sekitar 25 sampai 30 meter, untuk ketinggian sekitar 30, dan panjang longsoran sekitar 100 meter. Ada berapa rumah yang terdampak? Yang terdampak untuk yang di atas longsoran, yang terancam, yang di atas longsoran ada sekitar 6 rumah, yang di bawah longsoran ada sekitar 5 rumah. Untuk pantauan kami dalam pemetaan hari ini disebabkan karena penyebabnya karena di atas longsoran saat ini itu ada retakan lagi, kemungkinan akan terjadi longsor susulan atau longsor lagi. Petugas BPBD mengimbau kepada warga untuk tetap waspada tanah longsor, mengingat intensitas hujan masih tinggi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kembali menggelar operasi katarak gratis di Tulungagung. Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi.